filosofi sebelum psikologi menamainya. "1400 tahun sebelum terapi psikolog jadi tren, Al-Quran sudah membongkar akar kecemasan dan depresi. Kecemasan, kekosongan, overthinking, itu bukan sekedar trauma, itu ghaflah, ketidakpedulian hati, sebuah penutup mata spiritual. Kita tidak diciptakan hanya untuk terstimulasi, kita diciptakan untuk menjalin koneksi. Koneksi dengan Allah, koneksi dengan kebenaran, dan koneksi dengan makna hidup. Islam sudah menjelaskannya sejak lama. Akar keresahan adalah hati yang jauh dari Allah. Otak kita tidak diciptakan untuk scrolling tanpa batas, banyaknya tab pekerjaan, dan suara-suara di kepala setiap hari. Akhirnya kita kehilangan fokus, kita kehilangan ketenangan, bahkan kehilangan diri sendiri. Ini bukan tentang rasa bersalah, ini tentang lembutnya kembali kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu. Tapi aku skeptis deh, kayak kecemasan, terus kekosongan, sama overthinking memang jadi urusan agama, bukannya itu urusan psikologi modern. Aku juga lagi bingung nih, entah kenapa padahal sibuk kerja setiap hari, hati aku kayak lagi kosong gitu. Jadi hampa, nggak ada rasa ya. Nah sebenarnya aku pernah dengar, terus aku juga pernah baca, itu tuh namanya ghaflah. Ghaflah itu adalah kelalaian hati. Nah Allah tuh pernah mengingatkan di surat Taha ayat 124. Quran surat Taha 124. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ayat ini menekankan pentingnya berpegangan pada wahyu Allah sebagai kunci ketentraman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat. Unsur kejiwaan ada 3 aspek. Yang pertama, psikologis atau pikiran. Kemampuan seseorang untuk berpikir, belajar, menilai, dan mengambil keputusan secara tepat. Yang kedua, emosional atau perasaan. Ketenangan emosional yang memungkinkan individu untuk mengelola stres dan mengendalikan emosi. Yang ketiga, spiritual. Dimensi batiniah yang berkaitan dengan nilai-nilai dan makna hidup yang membantu memberikan arah dan ketenangan batiniah. Tapi kan kayak depresi itu bisa terjadi nih ya karena faktor genetik ataupun trauma. Tapi kenapa disambungin jadi sama agama? Betul, jadi faktor medis juga ada. Al-Quran itu sebenarnya sudah ngecek sampai ke akar yang paling terdalam. Jadinya karena maknanya banyak yang hilang, akhirnya Al-Quran ngecek itu. Jadi sebenarnya ada, kalau dari psikologi modern itu namanya esensial tahun. Jadi sebenarnya Al-Quran tuh udah membedahnya itu dari lama, udah duluan, udah benar-benar sampai mendalam yang sampai kita nggak habis pikir pun semua ada di Al-Quran seperti itu. Macam-macam penyakit hati menurut medis. Yang pertama ada hepatitis, yang kedua ada perlemakan hati, dan yang ketiga ada sirosis. Yang keempat ada kanker hati, kista hati, dan abses hati. Yang ketujuh ada kolestasis, kedelapan ada penyakit kuning, dan yang kesembilan ada penyakit hati autoimun. Unsur kejiwaan dengan visualisasi. Tahap awal, wajah tenang. Merepresentasikan kondisi mental yang stabil, penuh optimisme dan keseimbangan emosional. Yang selanjutnya, tahap mulai cemas. Muncul tanda beban pikiran, kebingungan, dan tekanan batin yang belum terselesaikan. Lalu selanjutnya ada di tahap tegang atau tertekan. Ekspresi wajah menampakkan rasa sakit batin, bisa dihubungkan dengan stres yang menumpuk atau kecemasan berlebih. Dan yang terakhir ada di dalam tahap depresi mendalam. Gestur memegang kepala dengan wajah murung menggambarkan keputusasaan, kehilangan harapan, dan rasa terperangkap dalam penderitaan psikologis. Jenis-jenis penyakit hati dalam Islam. Yang pertama ada riya. Contohnya beramal hanya untuk dilihat dan dipuji orang lain. Yang kedua ada hasad atau iri dengki. Contohnya kamu, SOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Yang ketiga ada takabur atau sombong. Yang keempat ada ujub. Yang kelima ada
suh atau kikir dan pelit. Yang keenam ada hubut atau cinta dunia. Yang ketujuh ada gadab atau marah berlebihan. Yang kedelapan ada nifak ataupun kemunafikan. Yang kesembilan ada syahwat berlebihan. Yang kesepuluh ada zulm atau zolim. Termasuk dalam penyakit hati. Soalnya semarin banget aku nonton video TikTok. Katanya penyakit hati itu emang benar udah ada dari zaman para nabi. Suatu waktu, dalam satu pengembaraannya Nabi Isa alaihissalam mengajak seorang sahabatnya. Di tengah perjalanan, mereka sampai di tepi laut, lalu Nabi Isa menyebut nama Allah dan dengan isinya ia berjalan di atas air laut itu. Sahabatnya pun meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Isa. Ketika sampai di tengah lautan, sahabat Nabi Isa berkata dalam hatinya, Isa adalah seorang nabi mampu berjalan di atas air, dan aku juga dapat berjalan di atas air. Lalu apa keutamaan dia? Baru saja selesai berkata dalam hatinya, tiba-tiba ia tenggelam. Melihat hal itu, Nabi Isa segera menolong sahabatnya, lalu beliau berkata, apa yang telah kau lakukan sehingga tenggelam? Dengan perasaan malu, sahabat Nabi Isa itu bercerita. Nabi Isa hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya seraya berkata, engkau telah menempatkan dirimu di luar kedudukan yang telah ditentukan Allah atasmu. Pantas saja kalau Allah murka padamu, sekarang bertobatlah agar kedudukanmu kembali. Amr bin Ubaid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal cerdas dan dekat dengan Rasulullah. Namun, seiring waktu, ia mulai merasakan kesombongan dan merasa lebih hebat dari orang lain karena kedekatannya dengan Nabi. Godaan duniawi datang saat ia bertemu dengan seorang pria yang mengajarkan sihir dan janji kekuasaan lebih besar dari ajaran Islam. Terjerumus dalam syirik, Amr mulai menyembah patung dan menggunakan mantra-mantra sihir. Rasulullah sangat kecewa dengan perubahan ini, mengingatkan bahwa hanya Allah yang berkuasa. Sayangnya, setelah menyadari kesalahannya, Amr hidup dalam penyesalan yang dalam. Namun sudah terlambat. Ia menjadi contoh betapa kesombongan dan godaan dunia bisa menghancurkan iman seseorang. Pesan moral, jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Selalu jaga hati, dan kembali kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, betul banget tuh. Jadi, ini tuh bukan hal yang baru. Jadi Al-Quran itu udah mencatatnya dari zaman para nabi. Gitu. Jadi udah lama banget. Gitu. Quran Surat Yusuf ayat 9. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayahmu hanya tertuju kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang-orang yang baik. Ayat ini memperingatkan agar manusia menjauhi iri hati, karena dengki bisa menghancurkan akal sehat, hati dan hubungan antar manusia. Al-Qasas ayat 38. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka wahai Haman, bakarlah untukku tanah liat, lalu buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, agar aku tidak dapat melihat Tuhan Musa. Sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Ini tentang kesombongan dan keangkuhan Fir'aun yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan satu-satunya bagi rakyatnya. Inilah awal mula Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Dulu, Fir'aun bukan siapa-siapa, hanya seorang anak kecil yang tumbuh di istana Raja Mesir. Ia menyaksikan kemewahan dan juga kesombongan, hingga sang raja wafat dan Fir'aun pun naik tahta. Rakyat tunduk padanya, para pendeta menyanjungnya, langit Mesir bersih, bumi subur, dan sungai Nil mengalir di bawah perintahnya. Lalu ia berseru kepada kaumnya, wahai kaumku, bukankah kerajaan ini milikku, dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Tidakkah kalian melihat? Itulah awal dari kesombongan, hingga akhirnya ia ucapkan, akulah Tuhan kalian, yang paling tinggi. Kata para ulama, inilah puncak kesombongan Fir'aun saat ia mengangkat dirinya sebagai ilah Tuhan dan mengingkari Rabb semesta alam. Sejak saat itu, tahta jadi berhala, kesombongan jadi agama, dan iblis
tersenyum dari kejauhan. Surat Al-Qasas ayat 76. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Surat Hud ayat 36. Diwahyukan oleh Allah kepada Nuh, ketahuilah bahwa tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar telah beriman. Maka janganlah engkau bersedih atas apa yang selalu mereka perbuat. Tapi kan itu kisah masa lalu ya, kisah udah lama banget. Terus jadi apa hubungannya sama kehidupan kita sekarang? Itu sangat relevan banget. Jadi sekarang itu banyak banget di medsos yang bisa menimbulkan rasa iri, benar kan? Contohnya kayak misalnya sombong lewat status, terus cinta dunia lewat gaya hidup konsumtif. Cuma bentuknya aja yang beda-beda, tapi penyakitannya tetap sama. Karena kayak misalnya kamu update apa sebenarnya bukan untuk sombong, hanya nggak ada pengen niat, share aja gitu ya, nggak ada niat cuma apapun, tapi ternyata itu membuat lebih ke penerimaan Betul. orang lainnya yang berbeda-beda ya, seperti mungkin itulah contohnya. perspektif tiap orangnya aja Betul. yang beda. Betul seperti itu jadinya. Oke. Dan penyakit hati itu masih ada sampai sekarang. Kayak aku ngejar karir habis-habisan sampai lupa ibadah, dan akhirnya sekarang aku kayak ngerasa kosong hatinya. Al-Ma'un ayat 4-6. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Maka Allah mengecam orang yang sholatnya hanya sebatas formalitas, tanpa penghayatan dan tanpa ikhlas. Allah juga mengecam orang yang sholat karena pamer, bukan karena Allah. Surat Al-Falaq ayat 5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Qiyamah ayat 20-21. Sekali-kali tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan yang segera dan meninggalkan akhirat. Ini teguran kepada manusia yang lebih mencintai dunia yang fana, padahal akhirat jauh lebih kekal. Nggak bisa dipungkiri nggak sih kalau kita juga tetap butuh dunia buat ya kita hidup gitu. Betul, tapi Al-Quran itu kan nggak melarang dunia, tapi juga bukan berarti dunia itu sebagai tujuan. Karena mau gimana pun dunia itu cuma sarana. Pada akhirnya manusia itu kan akan tujuannya ke akhirat seperti itu. Jadi jangan jadikan dunia itu sebagai tujuan kita seperti itu. Solusi Quran kan udah jelas banget. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Makna ayat ini, hati orang beriman menjadi tenang dengan zikir, karena ketentraman sejatinya hanya datang dari mengingat Allah. Surat Al-Isra ayat 79. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ali Imran ayat 159. Maka berkat rahmat dari Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini menegaskan pentingnya bersikap lembut, pemaaf, bermusyawarah, lalu bertawakal penuh kepada Allah, karena Dia mencintai orang yang berserah diri. Ya berarti ini tuh
kayak semacam psikologi spiritual gitu ya? Bisa dibilang sih kayak gitu. Jadi psikologi itu baru menyebutnya mindfulness atau cognitive reframing. Tapi Quran juga sudah memberi resepnya itu dari jauh sebelumnya gitu. Jadi bedanya Quran bukan cuma menenangkan hati atau pikiran, tapi juga menyucikan seperti itu. Jadi lengkap lah semuanya di Al-Quran. Jadi sebelum ada terapi psikologi, Al-Quran tuh sudah hadir dan sudah menerangkan secara detail sampai ke akar-akarnya seperti itu. Ya cuman perlu dibedah aja kali ya. Betul. Oke, berarti sekarang nih aku jadi paham kalau Quran itu udah diagnosis dan ngasih terapi batin itu udah dari jauh sebelum psikologi itu lahir ya. Ya, dari zaman Nabi Yusuf, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi yang lainnya. Betul. Jadi healing hati itu dicarinya bukan dari luar. Ingat, kita harus kembali ke Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan cari solusi kayak jalan-jalan atau malah update berlebihan di sosial media. Jangan, itu juga bukan berarti menghilangkan penyakit itu, justru malah menambahnya. Kalau kita malah kembali ke dunia, balik lagi kepada akhirat, tujuan kita seperti itu. Ingat ya, kayak gitu. Biar nggak kosong, Din. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Fitrah Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat ini tentang manusia diciptakan dengan fitrah tauhid. Maka teguhlah di jalan Islam yang penyakit hati akan melahirkan munafik, lalu menjadi ingkar dan menjadi dusta. Lalu tingkatan tertinggi dari penyakit hati adalah syirik. Syirik akan melahirkan kesombongan. Kesombongan yang lahir maka disebut sesat dan dimurkai oleh Allah. Tercatat dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 10, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Bagi mereka azab yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ayat ini menjelaskan bahwa orang munafik memiliki penyakit dalam hati berupa keraguan, kebencian, dan kemunafikan. Karena terus dipelihara, Allah menambah penyakit itu sehingga mereka semakin jauh dari kebenaran. Akibatnya mereka mendapat azab pedih karena kebohongan dan kedustaan mereka. Naudzubillah, inilah 3 hukuman di neraka jika kamu melakukan syirik saat berada di dunia. Dalam ajaran Islam, syirik menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Syirik berarti mempersekutukan Allah dengan sesuatu dalam hal ibadah, kekuasaan, atau sifat-sifatnya. Hukuman bagi orang yang melakukan syirik, jika tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, sangat berat. Berikut 3 hukuman di neraka bagi orang yang mati dalam keadaan musyrik tidak bertaubat dari syirik. 1. Tidak diampuni oleh Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Orang yang mati dalam keadaan syirik tidak akan mendapatkan ampunan. Ini menunjukkan betapa besarnya dosa syirik dibandingkan dosa lainnya. 2. Kekal di neraka. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Mereka akan kekal di dalam neraka, tanpa harapan masuk surga. Neraka bukan hukuman sementara bagi pelaku syirik yang tidak bertaubat. 3. Disiksa dengan azab yang sangat pedih. Neraka bagi musyrikin disebutkan dalam banyak ayat sebagai tempat dengan azab yang sangat pedih, seperti minuman dari air yang mendidih dan nanah, makanan dari pohon zakum yang sangat pahit dan menyiksa, api yang membakar tubuh hingga kulit berganti lalu dibakar lagi. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.